Bagaimana jika ada sebuah pil yang bisa membuatmu mengingat setiap buku yang pernah kamu baca, setiap percakapan yang pernah kamu dengar, dan setiap pengalaman yang pernah kamu alami? Bagaimana jika hanya dalam satu hari, hidupmu berubah dari orang yang hampir bangkrut menjadi orang yang mampu menguasai dunia? Tapi pertanyaannya, kalau pil itu benar-benar ada, apakah kamu berani meminumnya? Beritahukan kepada seluruh pemirsa, harap bersiaga, kunci pintu, matiin lampu, siapkan mata dan telinga, serta pasangan jika ada. Tanpa bercocot-cocot ria, langsung saja putar intronya. Cerita diawali dengan memperlihatkan kota New York yang sibuk. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, ribuan orang berangkat kerja. Semua orang tampak memiliki tujuan, tapi tidak dengan pria bernama Eddie Mora. Tapi kita panggil saja Tono. Katanya sih Tono seorang penulis. Setidaknya itulah profesinya di atas kertas. Karena kenyataannya, selama berbulan-bulan, ia tidak menghasilkan apapun. Maybe if you... At least I still had Lynn. Hidupnya tidak berhenti sampai di situ. Suatu hari, Tono bertemu pacarnya, Lindy. Mereka duduk di sebuah restoran. Awalnya, Tono berharap bisa memperbaiki hubungan mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Lindy telah lelah melihat Tono terus mengeluh tanpa pernah berubah. Dengan wajah kecewa, ia mengatakan bahwa hubungan mereka harus berakhir. Tono hanya terdiam. Ia bahkan tidak mampu membela dirinya sendiri. Saat berjalan dengan linglung, Tono berpapasan dengan Vernon. Holy shit, man! Vernon adalah adik dari Melissa, mantan istri Tono dari pernikahan masa muda mereka yang kandas dengan cepat. Vernon yang dulu dikenal sebagai pengedar narkoba kelas teri, kini berpenampilan sangat necis dan mengaku sebagai konsultan farmasi makelar pasar. Menyadari keterpurukan Tono, Vernon mengajaknya minum di sebuah bar. Vernon mengeluarkan sebuah pil bening kecil dari dompetnya. Ia menjelaskan bahwa obat biasa hanya memberi manusia akses ke 20% kapasitas otak mereka. Only access 20% of our brain. Namun, pil eksperimental berkode NZT48 ini mampu membuka sisa 80% lainnya. Tono yang merasa tidak memiliki apapun lagi untuk dipertaruhkan menelan pil tersebut di tempat. Saat berjalan pulang, obat tersebut mulai meresap ke dalam sistem saraf Tono. Kabut depresi di otaknya lenyap seketika. Pola pikirnya berubah dari pasif menjadi hyperanalitis. Ia berpapasan dengan istri tuan tanahnya yang sedang memaki Tono karena menunggak sewa 3 bulan. Dalam hitungan detik, otak Tono memproses informasi dari semua buku teks hukum yang pernah ia lihat sekilas di perpustakaan universitas bertahun-tahun lalu. Tono menenangkan wanita itu, mendiktekan jawaban esai hukum yang sempurna, membaca bahasa tubuhnya untuk memberikan simpati psikologis yang tepat, dan berhasil memikatnya hingga mereka berhasil wakwikwo bersama malam itu. Please. Kembali ke apartemennya, Tono melihat kekacauan di sekitarnya bukan sebagai kemalasan, melainkan sebagai masalah algoritma yang harus diselesaikan. Ia membersihkan seluruh kamarnya dengan kecepatan dan efisiensi luar biasa, mengatur bukunya berdasarkan aturan kronologis dan tematik. Setelah itu, ia duduk di depan laptop, jemarinya bergerak secepat pikirannya. Segala referensi sastra, teori filsafat, dan struktur naratif yang pernah ia serap seumur hidupnya terintegrasi menjadi satu dalam satu malam. Tono menyelesaikan draft pertama novelnya sebanyak ratusan halaman dengan kualitas bahasa yang sangat jenius. Wow. Keesokan paginya, efek NZT menguap. Tono terbangun dengan rasa lelah yang luar biasa dan otaknya kembali lambat. Ia membawa naskah kasarnya ke pihak editor penerbitan.
Sang editor membaca beberapa halaman pertama dan langsung terpukau, menyebut karya Tono sebagai terobosan sastra terbesar dekade ini. Menyadari ia tak akan bisa melanjutkan buku tersebut tanpa bantuan obat, Tono bergegas kembali ke apartemen mewah Vernon. Ia menemukan Vernon dalam keadaan paranoid, babak belur, dan ketakutan. Trust me, you don't wanna know. Vernon menolak memberikan pil secara langsung dan meminta Tono melakukan beberapa tugas pribadi terlebih dahulu, mengambil setelan jas di Binatu dan membelikan makanan instan. Ketika Tono kembali ke apartemen, situasi telah berubah menjadi mimpi buruk. Ruangan di dalamnya porak-poranda seperti telah digeledah dengan paksa, dan Vernon duduk di sofa dengan lubang peluru di dahinya. Vernon telah dieksekusi beberapa menit sebelum Tono tiba. Tono yang panik segera menelpon ambulan dan polisi. Namun, selagi menunggu, sisa-sisa energi NZT di otaknya membuat sebuah keputusan logis yang dingin. Tono mulai berpikir seperti Vernon, di mana seorang penjahat paranoid menyembunyikan barang paling berharganya, bukan di laci atau lemari pakaian yang mudah dihancurkan. Tono memeriksa bagian dalam oven kompor gas. Di dalam rongga isolasi mesin kompor, ia menemukan sekantong plastik besar berisi ratusan pil NZT, sebuah buku catatan tebal berisi nama-nama klien, pembukuan uang, dan detail transaksi. Tono mengantongi seluruh barang bukti tersebut dan menyelinap keluar lewat pintu darurat belakang gedung tepat saat sirine mobil polisi terdengar di depan jalan. Dengan persediaan pil yang melimpah untuk beberapa bulan ke depan, ia mulai merekayasa ulang hidupnya. Ia memotong rambut dengan gaya eksekutif, memesan setelan jas mahal yang disesuaikan dengan proporsi tubuhnya, dan menyewa pelatih kebugaran. Ia mulai menguasai berbagai keahlian dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Belajar bermain piano tingkat mahir dalam waktu 3 hari hanya dengan menonton video komparatif secara simultan. Menguasai bahasa Mandarin, Italia, dan Prancis dalam waktu 1 minggu. Menjadi pusat perhatian di setiap pesta sosialita Manhattan karena karismanya yang sangat luar biasa. This was great. Tono segera menyadari bahwa dunia sastra terlalu lambat dan tidak memberi kekuasaan yang nyata. Ia memutuskan untuk terjun ke dunia perdagangan saham frekuensi tinggi karena membutuhkan modal awal yang besar dalam waktu 24 jam. Tono mendatangi sebuah bar di kawasan kumuh Brooklyn untuk menemukan Genaldi, seorang lintah darat dari sindikat mafia Rusia yang terkenal kejam. Tono meminjam $100.000 dengan bunga yang sangat mencekik. All you people get caught. Menggunakan uang tersebut, Tono duduk di depan layar komputer Bursa Efek. Otaknya mampu melihat koneksi makroekonomi yang mustahil dilihat manusia biasa. Bagaimana badai di Asia mempengaruhi harga gandum di Eropa yang kemudian berdampak pada saham teknologi di Amerika. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, Tono melunasi seluruh utangnya kepada Gennady dan mengubah sisa modalnya menjadi keuntungan bersih sebesar $2,3 juta. For a short-term loan? Yeah, and I told Dad, forget it. Keberhasilan finansial Tono yang meledak dalam waktu singkat menarik perhatian Carl Van Loon. Tapi karena namanya susah, kita panggil saja Van, seorang miliarder dan investor paling berpengaruh di Wall Street. Van yang skeptis namun penasaran mengundang Tono ke kantornya. Ia menguji Tono dengan memberikan tumpukan dokumen rahasia mengenai rencana merger raksasa antara perusahaan energi milik Van dan perusahaan milik Taipan misterius bernama Heng Edward. Tapi karena namanya tidak familiar bagi lidah saya yang kampungan, maka kita panggil saja Boots. Merger ini adalah salah satu kesepakatan bisnis terbesar dalam sejarah Amerika. Why is that? You'd have to back off Libya. Tono membawa dokumen tersebut pulang, meminum NZT dan membedah seluruh struktur hukum.
celah pajak, dan proyeksi finansial global kesepakatan tersebut hingga 20 tahun ke depan. Di tengah puncak kesuksesan finansial ini, Tono juga berhasil memikat kembali Lindy. Lindy benar-benar terpesona oleh transformasi drastis Tono, yang kini menjadi pria yang cerdas, fokus, dan karismatik yang pernah ia temui. I'm really happy you're here with me. Malapetaka dimulai ketika toleransi tubuh Tono terhadap NZT meningkat. Demi mempertahankan performanya yang melelahkan di depan Dewan Direksi FAN, Tono mulai meningkatkan dosisnya menjadi 2 pil sehari secara tidak teratur. Tindakan ini memicu efek samping neurologis yang fatal. Tubuh fisiknya tetap bergerak dan berinteraksi di bawah pengaruh obat, namun kesadarannya kehilangan ingatan sama sekali selama berjam-jam. Setelah mengalami salah satu malam blackout yang parah di mana ia berpesta di klub malam eksekutif, Tono terbangun di sebuah hotel asing dengan pakaian bernoda darah. Saat menyalakan televisi di kamarnya, berita utama melaporkan pembunuhan keji seorang wanita sosialita terkenal di kamar hotel tempat Tono berpesta semalam. Tono didera kepanikan massal karena ia sama sekali tidak mengingat apakah dirinya yang melakukan pembunuhan tersebut atau bukan. Selain penyelidikan polisi yang mulai mengarah kepadanya, Tono menyadari bahwa ia terus-menerus dikuntit oleh seorang pria misterius. Pria ini memiliki tatapan mata yang tajam dan taktik pengintaian tingkat tinggi. Tono menyadari bahwa pria tersebut adalah pembunuh Vernon yang gagal menemukan persediaan NZT dan kini mengetahui bahwa Tono yang memegang seluruh sisa pil tersebut. Melalui buku catatan pembukuan Vernon, Tono melacak nama-nama pengguna NZT terdahulu. Ia berhasil menemukan Melissa, mantan istrinya. Tono terkejut melihat kondisi Melissa yang kini tampak seperti wanita tua bangka berumur 60 tahun yang sekarat. Padahal usianya masih muda, rambutnya menipis, giginya rusak, daya konsentrasinya hancur, dan ia mengalami kemunduran fungsi motorik. Headaches. Throwing up. Melissa mengungkapkan rahasia medis yang mengerikan tentang NZT. Obat tersebut memanipulasi metabolisme tubuh secara ekstrim. Melissa mengatakan, jika kamu mencoba berhenti meminumnya secara mendadak, tubuhmu akan mengalami pembalikan fungsi saraf secara drastis, kelumpuhan organ, dan berujung pada kematian. Ancaman ketiga datang dari Gennady, sang lintah darat dari Rusia, mendatangi kantor Tono untuk menagih bunga tambahan. Saat terjadi konfrontasi, Gennady secara tidak sengaja menemukan satu pil NZT yang terjatuh dari saku Tono. Gennady pun meminumnya. Sebagai seseorang sosiopat kriminal, otak Gennady yang kini bekerja 100% langsung menyadari potensi tanpa batas dari obat ini. Gennady mulai melakukan pemerasan tingkat tinggi kepada Tono. Tono harus memberinya pasukan pil NZT secara rutin setiap minggu, atau Gennady akan membunuh Lindy dan menghancurkan reputasi politik Tono yang mulai dibangun. Thursday, I'm gonna need the pills here. Sadar bahwa hidupnya diincar oleh polisi, pembunuh Vernon dan mafia Rusia, Tono mengambil langkah taktis. Ia membeli sebuah apartemen seharga 8,5 juta dolar. Ia menyewa kontraktor keamanan militer untuk memasang pintu bunker baja anti peluru setebal beberapa inci yang hanya bisa dibuka dengan kode digital dari dalam. Ia juga menyewa seorang pengacara papan atas dengan biaya sangat mahal untuk melindunginya dari interogasi kepolisian terkait kasus pembunuhan wanita di hotel. Who was out there? I did. Hari krusial penandatanganan merger raksasa antara Van dan Butch akhirnya tiba. Namun di tengah ruangan rapat, Butch tiba-tiba ambruk, mengalami kejang dan dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi koma. My husband experienced some. Tono menyadari kebenaran yang menakutkan. Butch ternyata adalah salah satu pengguna NZT yang ada di buku pembukuan Vernon. Butch jatuh koma karena suplainya terputus dan ia kehabisan obat. Di saat yang sama,
Tono merasakan tubuhnya mulai gemetar, pandangannya mengabur, dan ia mulai muntah. Gejala awal Sakau mematikan karena ia belum meminum dosisnya hari itu. Tono meraba kantong jasnya untuk mengambil pil darurat. Namun kantong plastik berisi seluruh sisa pil NZT miliknya telah lenyap. Melalui analisis memori kilat, Tono menyadari bahwa pengacaranya sendiri yang korup telah mencuri kantong obat tersebut dari dalam jaket Tono. Ketika jaket itu dititipkan di kantor polisi sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan formal. Pengacara tersebut mengetahui nilai obat itu karena ia juga mewakili Butch sebelum Butch jatuh koma. Dalam keadaan fisik yang lumpuh, lemas, dan hampir tidak bisa berdiri, Tono berhasil melarikan diri dari ruang rapat dan mengunci diri dalam penthouse baja miliknya. Di luar, Gennady dan dua anak buahnya yang bersenjata tajam telah melacak posisinya. Mereka membawa gergaji mesin industri dan mulai memotong engsel serta palang pintu baja apartemen Tono. Tono yang terjebak di dalam menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan fisik untuk melawan. Ia berjalan ke arah balkon, bersiap untuk melompat demi menghindari siksaan kejam dari anak buah Gennady. Namun, tepat saat pintu baja berhasil dijebol, naluri hewani untuk bertahan hidup di dalam diri Tono bangkit. Ia memutuskan untuk menghadapi para penjahat tersebut dengan sisa-sisa energinya. Gennady pun KO, namun tubuh Tono sendiri berada di ambang kematian akibat kegagalan organ total karena Sakau. Dua anak buah Gennady yang bersenjata pistol masih berada di ruangan sebelah, mencari Tono. Tono tidak bisa bergerak, tangannya gemetar hebat dan kesadarannya mulai memudar. Tono melihat darah Gennady yang segar mengalir deras di atas lantai kayu. Karena Gennady baru saja menelan pil tersebut sebelum mendobrak masuk dalam tindakan nekat, mengerikan dan menjijikan demi bertahan hidup. Tono merangkak ke arah mayat Gennady dan menjilat serta meminum darah tersebut langsung dari lantai. Efek biokimia dari obat yang terlarut dalam darah tersebut langsung bereaksi di otak Tono dengan kecepatan ekstrim. Beberapa bulan kemudian, Tono telah membersihkan seluruh aspek hukum di hidupnya. Ia menyewa pembunuh bayaran profesional untuk mengintimidasi mantan pengacaranya yang korup, merebut kembali seluruh pil NZT, serta memusnahkan semua barang bukti yang mengaitkan dirinya dengan kasus pembunuhan wanita di hotel. Tono kini telah memotong rambutnya menjadi sangat rapi, mengenakan pakaian formal berkelas tinggi, dan meluncurkan kampanye politik besar-besaran. Buku novel yang dulu ia tulis dalam semalam telah diterbitkan dan menjadi salah satu buku paling laris di seluruh dunia. Van mendatangi kantor kampanye Tono secara mendadak tanpa janji temu. Van dengan senyuman penuh kemenangan meletakkan sebuah map dokumen di atas meja Tono. Van mengungkapkan sebuah manuver bisnis yang rahasia. Perusahaannya baru saja membeli secara penuh laboratorium farmasi rahasia milik Butch yang memproduksi pil NZT. Van telah menutup laboratorium tersebut, menyita seluruh formula kimianya, dan memastikan tidak ada satu butir pun pil yang beredar di pasar tanpa izinnya. Van mencoba memeras Tono untuk menjadi pion politiknya. Oleh karena itu, Tono telah menggunakan kekayaan jutaan dolarnya untuk mendirikan 5 laboratorium penelitian rahasia yang terpisah secara geografis di seluruh dunia. Para ilmuwan dan ahli biokimia terbaik yang ia sewa tidak hanya berhasil memproduksi ulang obat tersebut, tetapi telah melakukan rekonstruksi total terhadap struktur molekulnya. Wow. Untuk membuktikan bahwa kata-katanya bukan bualan, Tono melangkah maju dan meletakkan telapak tangannya di dada Van. Tono langsung tahu penyakit apa yang sedang diderita oleh Van. You should really be glad about this. Tono kemudian memperingatkan Van
dengan nada dingin untuk tidak pernah lagi mengancamnya atau berpikir bahwa mereka berada di tingkat kekuasaan yang sama. Di sebuah restoran Cina kelas atas di New York, Tono sedang menikmati makan siang bersama Lindy yang kini telah menjadi pasangan hidupnya secara resmi. Ketika pelayan restoran datang untuk mencatat pesanan tambahan, Tono memalingkan wajahnya dan memesan menu menggunakan bahasa Mandarin dialek murni dengan aksen dan kecepatan yang sangat sempurna, membuat pelayan tersebut tertegun. Cerita pun tamat.